Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat berkumpul, nikmat bertemu saudara-saudara sesama muslim. Ini merupakan nikmat yang tiada terkira. Sebagaimana perkataan Imam Ibnul Munkadir, bahwasanya beliau mengatakan tidak ada ma baqiya min ladzati dunya illa thalath. Maksudnya tidak ada yang tertinggal daripada kelezatan dunia ini kecuali 3 perkara saja. Bayangkan kalimat itu keluar di zamannya Imam Ibnul Munkadir, yang mana orang-orang soleh masihlah banyak, amal-amal soleh masih banyak didirikan, masih banyak dihidupkan. Maka tentunya kalimat itu lebih terasa dan lebih kita rasakan kebahagiaannya pada zaman-zaman di mana sunnah itu makin sedikit orang yang mengikutinya. Beliau mengatakan tidak ada yang tersisa daripada kelezatan dunia ketika itu, di zaman ketika kesalehan masih banyak, orang-orang soleh masih hidup, para ulama masih banyak. Beliau mengatakan tidak ada yang tersisa kecuali kelezatan dunia kecuali 3 perkara. Salah satunya adalah liqaul ikhwan, yaitu kita bisa bertemu dengan saudara-saudara kita di dalam perkara kebaikan ini atau di dalam sunnah ini. Maka ini kita patut syukuri dan senantiasa kita merasa bahwasanya ini merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang jamnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan yang semoga dirahmati Allah taala. Alhamdulillah merupakan kita perdana kali di pulau ini. Insyaallah perkara ini musyawarahkan pada sekitar pekan yang lalu bahwasanya insyaallah ini merupakan kegiatan rutin. Namun mungkin durasinya tidak seperti yang di Nurul Haq tiap pekan 1 kali, paling tidak di sini tiap 2 bulan 1 bulan itu 2 kali. Jadi setiap 2 pekan 1 kali ta'lim di pulau, ya. Dan insyaallah juga kami akan susun untuk pelaksana khutbah di masjid ini, ya. Ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana iklan yang dibagikan kepada kita, talim kita pada kesempatan kali ini mengambil judul tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Mengapa perkara ini penting kita bahas? Karena kita sekarang berada pada bulan Zulqa'dah. Beberapa hari lagi sekitar tanggal 27, hampir sama dengan hari ini tanggal kita 27 Juni. Hari ini juga 27 Zulqa'dah. Maka sekitar 2 atau 3 hari kita akan memasuki bulan Zulhijjah, ya. Bulan Zulqa'dah juga termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, ya. Ada 4 bulan haram atau bulan yang disucikan. Apa itu? 2 yang berdampingan atau 3 yang berdampingan, 1 yang terpisah. Dari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, penanggalan baru. Kemudian Rajab, ya. Jadi 4, ya, harus kita 3 yang berdampingan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Namun kemudian kita akan membacakan sama-sama sebagai pengingat bagi kita semua tentang keutamaan atau keutamaan apa yang terkandung dalam bulan Zulhijjah tersebut. Mungkin di setiap tahunnya materi ini terus berulang,
Tetapi apalah salahnya kita mengulangnya, karena memang kita ini manusia yang rawan lupa dan lalai. Maka ketika kita bacakan lagi, insya Allah ini menjadi motivasi kita untuk bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim menghadapi bulan Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, di sini saya mengambil sebuah artikel, dan artikel ini ada dua situs yang kami ambil, maka mungkin yang saya bacakan ini lompat-lompat. Ala kulli hal, kita bisa mengambil faedah daripada keutamaan-keutamaan daripada bulan Zulhijjah supaya kita termotivasi untuk menghidupkan bulan Zulhijjah ini. Salah satu dalil tentang keutamaan bulan Zulhijjah ini dalam surat Al-Fajr juz 30. Mungkin kita sudah hafal, ya. Secara jelas menyebutkan bahwasanya bulan Zulhijjah itu tidak ada. Tetapi ini menurut penafsiran para ulama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr. Dan demi fajar. Wa layalin ashr. Dan 10 malam. 10 malam di sini memang terdapat perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan itu 10 malam bulan Ramadan, namun yang kuat didukung dengan dalil-dalil sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi, ya, beliau bersandar kepada hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau meyakini bahwasanya wal fajr wa layalin ashr, yaitu 10 bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala, ini saya akan bacakan, ya, tentang al-layalul ashr ukhtulifa fi ta'yiniha. Bahwasanya 10 malam itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Faqila hiyal ashrul awakhir min Ramadan. Ada yang mengatakan bahwasanya dia 10 akhir daripada bulan Ramadan. Kama fi riwayat Ibnu Abbas, yang sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa qila al-ashrul awwal min al-Muharram. Ya. Ada juga yang berkata bahwasanya dia merupakan 10 hari pada bulan Muharram. Kama fi riwayatin ukhra anhu. Begitu juga dia diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Wa qila hiya al-ashrul awwal min syahri Dzulhijjah. Juga disebutkan pendapat para ulama bahwasanya dia termasuk 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Wa huwal qaulur rajih, dan ini merupakan perkataan yang unggul. Sebagaimana pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Qurtubi dalam hadis Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis-hadis, ya, lompat-lompat ini saya akan bacakan kepada kita. Paling tidak kita mengambil bahwasanya inilah keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Apa saja amalan-amalan yang mesti kita laksanakan pada bulan Zulhijjah, ya. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang fadilah atau keutamaan daripada bulan Zulhijjah ini, ya, diriwayatkan dari Jabir dan Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin, ya, afdalu indallahi min ayyami asyri Dzulhijjah." Ya, jadi tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi min ayyami asyri Dzulhijjah, melebihi daripada 10 malam atau 10 hari bulan Zulhijjah. Qala, kemudian ada seseorang berkata, qala rajulun hunna afdal am iddatuhunna jihadun fi sabilillah. Apakah 10 hari itu lebih utama ataukah jihad fi sabilillah, jumlah hari yang diri kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Apa kata Rasulullah SAW? Hunna afdal min iddatihinna jihadun fi sabilillah. Justru 10 bulan Zulhijjah itu, atau 10 hari di awal bulan Zulhijjah itu lebih utama daripada keberadaan hari-hari kita di dalam jihad fi sabilillah. Illa afirun yu'affar wajhahu fi sabilillah. Ya, kecuali, ya, yang tidak bisa kita lawan, ya, kecuali orang yang
berjihad di jalan Allah, al-mujahid yang berada di tempat itu nanti akan dijelaskan, ya. Dia melebihi jihad fisabilillah, tetapi ada posisi jihad yang tidak bisa disamai oleh keutamaan daripada 10 hari Zulhijjah ini, ya. Saya akan sebutkan hadis ini, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadhihi. Jadi tidak ada amal yang terbaik yang kita laksanakan kecuali pada hari-hari itu. Tinggal sekitar 3 hari, ya. 3, 27, 8, 29, 30, atau tinggal 2 hari. Karena penanggalan di dalam Islam itu cuma 29 sampai 30, tidak ada 31. Ya, jadi sekitar 2 atau 3 hari lagi. Jadi kita mulai mempersiapkan diri kita menyongsong daripada hari-hari yang mulia ini. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, mal amalu fi ayyami afdalu minha fi hadhihi. Jadi tidak ada hari-hari yang lebih baik melebihi kecuali hari-hari di awal bulan Zulhijjah itu. Kemudian ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, walal jihad fisabilillah. Walaupun itu jihad fisabilillah, jihad fisabilillah merupakan amalan yang paling mulia. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ra'su hadzal amr, ya, al-Islam wa umuduhu shalah wa dhirwatu sanawihi al-jihad fisabilillah. Bahwasanya Rasulullah bersabda, pokok atau dasar daripada agama ini atau perkara agama ini adalah Islam, dan pilar-pilar penyanggahnya adalah salat. Jadi dia seumpama agama ini seumpama satu bangunan. Pondasinya adalah tauhid Islam, kemudian pilar-pilar penyanggahnya adalah wadhirwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah, dan atapnya, puncak tertinggi itu adalah jihad fisabilillah. Namun dalam perkara Zulhijjah ini, kata Rasulullah SAW, sampai ada seorang sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, sampai jihad fisabilillah pun tidak bisa menyamai yang 10 hari itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Walal jihad fisabilillah, ya. Sampai jihad pun tidak mampu menyamai daripada 10 awal daripada bulan Zulhijjah itu. Illa, kecuali kata Rasulullah SAW, ya, illa rajulun yakhruju yukhatiru bi nafsi wa malihi falam yarji bi syai'. Nah, ini yang tidak bisa disamai oleh bulan Zulhijjah. Jihad masih bisa dikalahkan oleh bulan Zulhijjah, namun ada satu perkara yang tidak bisa dikalahkan oleh Zulhijjah itu, kecuali kata Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia sudah merelakan dengan keluarnya itu bisa mampu membahayakan dirinya. Dia sudah tahu, saya mau keluar di medan itu pasti risiko besar. Yukhatiru binafsi, dia membahayakan dirinya, wa malihi, dan membahayakan hartanya. Jadi dia sudah yakin ketika dia datang di tempat itu pasti sekitar 99 sekian persen risikonya adalah kematian, ya. Dan punahnya atau habislah harta-harta yang dibawa ketika menuju pertempuran tersebut, ya. Falam yarji bi syai', dan dia tidak kembali lagi ke tempat atau di kampung dia, keluar daripada tempat tersebut. Jadi jihad fisabilillah itu bisa dikalahkan oleh keutamaan 10 bulan atau 10 awal daripada bulan Zulhijjah, kecuali orang yang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, keluar dalam arti jihad fisabilillah, ya, dan dia tidak lagi kembali, berarti dia meninggal di medan jihad fisabilillah. Itulah yang tidak bisa disamai, ya. Maka ini pentingnya kita membacakan, atau sama-sama kita membacakan, kemudian melazimi, kemudian insya Allah kita bisa niat untuk mengamalkan apa-apa yang kita bisa laksanakan pada 10 atau hari daripada bulan Zulhijjah ini. Saya akan bacakan kepada kita perkataan Syekh Shalih Al-Munajjid, ya. Beliau mengatakan, ya, wa'lam, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bahwasanya keutamaan 10 hari awal daripada bulan Zulhijjah ini ja'at min umurin katsirah. Jadi ada perkara-perkara yang akan beliau sebutkan mengapa hari-hari ini merupakan hari-hari yang utama. Karena kita tahu bahwasanya terkadang kita ini hanya terfokus paling utama ini adalah bulan Ramadan, ya, atau 10 hari akhir daripada bulan Ramadan. Atau kita hanya mengingat Zulhijjah itu hanya pada sholat Idul Adhanya, hanya pada potong kurbannya,
hanya pada pembagian kurbannya atau mungkin hajinya. Ya. Maka ini dengan duduknya kita di majelis ilmu, kita akan mengetahui tentang betapa pentingnya kita beramal ketika bulan Zulhijjah. Karena selama ini kita hanya begitu getol, termotivasi hanya untuk beramal pada bulan Ramadan. Namun ada bulan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu bagi kita untuk kembali merefresh amalan kita, menguatkan amalan-amalan kita pada bulan itu. Ya. Ini menunjukkan Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, bahasanya bagaimana besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan satu kesempatan kepada kita untuk dilipat gandakan amalan saleh. Bukan hanya pada bulan Ramadan, tetapi ada bulan-bulan yang lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepada kita, dibukakan lagi untuk kita beramal saleh. Salah satunya adalah 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Ini menunjukkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pintu kebaikan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk satu kesempatan, tetapi berapa kesempatan. Ya. Yang pertama kata Syekh Shalih Al-Munajjid, bahwasanya innallaha ta'ala aqsama biha. Yang pertama, keutamaan itu yang pertama adalah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 awal tadi itu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang saya kutip di awal tadi, wal fajar wa layalin ashar. Demi fajar dan 10 malam, ya, 10 malam. Ya. Maka kata Syekh mengatakan wal iqsamu bisyai dalilun ala ahamiyati wa 'azuma naf'uhu. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya dengan sesuatu, maka itu menunjukkan betapa pentingnya dan besarnya, agungnya manfaat yang ada di dalamnya tersebut. Ya, wal fajar wa layalin ashar. Qala Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, ya, seorang ahli tafsir, dan lebih banyak lagi dari kalangan salaf dan khalaf pada ulama-ulama kontemporer mengatakan innaha asyru dzulhijjah. Ya, jadi walayalin asyr itu yang dimaksud para ulama tafsir dari kalangan sahabat dan orang-orang sekarang mengatakan bahwasanya itu merupakan 10 hari bulan Zulhijjah. Ya. Ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua kata Syekh Shalih Al-Munajjid, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syahida bi annaha afdalu ayyamid dunya kama taqaddama fil hadits sahih. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan juga keutamanya adalah persaksian sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari-hari ini merupakan hari-hari yang kita akan jelang ini merupakan hari-hari terbaik. Ya, hari-hari terbaik daripada hari-hari dunia. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pindah lagi di artikel lain, ya, supaya kita bisa mengambil fadilah. Mengapa hari-hari ini merupakan hari-hari terbaik di dunia? Di sini disebutkan, ya, siyamu yaumun ya'dilu siyamu sanah. Jadi satu hari kita berpuasa pada hari itu, di 10 awal itu, maka dia seumpama siyamu yaum ya'dilu siyamu sana, sama dengan kita berpuasa 1 tahun. No, kita bayangkan bagaimana itu fadilahnya. Cuma 1 hari di awal bulan Zulhijjah kita berpuasa. Taruhlah misalkan kita tidak puasa dari tanggal 1, yang biasa kita berpuasa sebelum hari Idul Adha, 1 hari sebelumnya, maka itu seperti, ya, 1 hari kita atau 1 tahun kita berpuasa. Ya. Wal amalu yudha'afu bisab'i mi'ati dha'fin. Dan amal soleh yang kita laksanakan pada hari itu atau pada hari-hari itu 10 itu seperti, ya, dia akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, kana yuqaulu fi ayyamil ashri bi kulli yawmin alfi yawmin. Jadi kana yuqaulu fi ayyamil ashr bi kulli yawm alfi yawm. Jadi 10 hari itu seumpama 1000 hari. Wa yaumu Arafah, ya, dan hari Arafah sama kedudukannya dengan 10.000 hari. Ya. Wa kalamu qala al-Auza'i. Begitu juga perkataan Imam Al-Auza'i kama rawahu al-Baihaqi, ya.
Kama rawahul Baihaqi balagani anna al-amala fil yaumi qaqad ghazwati fi sabilillah. Ini tambahan dari Imam Baihaqi, beliau mengatakan telah sampai kepadaku satu amalan yang kita kerjakan pada hari itu seperti ukurannya seperti orang yang keluar bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yusamu naharuha wa yuhrasu lailuha illa an yakhtassa umrun bi syahadah. Jadi seumpama orang yang ketika beramal soleh di saat itu seperti orang yang berpuasa pada siang harinya dan berjaga-jaga dari serangan musuh pada malam harinya. Ya. Illa annahu yakhtassu umrun bi syahadah, kecuali orang tidak bisa melawan itu orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesyahidan. Ya. Jadi keutamaannya itu sama dengan orang yang keluar jihad fi sabilillah, bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kemudian mengapa kita menanamkan azam kita kalau sudah tiba ini hari ini orang insyaallah akan kuat beramal. Amal apa saja, dan ada amal minimal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa amalan minimal itu? Yaitu tahlil, takbir, tahmid. Ya. Tahlil itu bagaimana? La ilaha illallah. Ya. Tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Ya. Allahu akbar. Kemudian di antara keutamaan yang terkandung pada 10 Zulhijjah ini, innahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW hatha fiha 'alal amali salih, yaitu menganjurkan kita, memotivasi kita untuk beramal saleh. Li syarafiz zaman bin nisbati ahli al-amsar, yaitu karena keutamaan waktu ini. Ya, wa syaraful makan aidan wa hadha khas bi hujjaji baitillahil haram. Ya, jadi keutamaannya bagi kita yang tinggal di kampung-kampung yang tidak melaksanakan haji, yaitu karena keutamaan waktu ini. Adapun orang yang naik haji, dia mengumpulkan dua keutamaan. Keutamaannya waktu, yaitu Zulhijjah, dan keutamaan tempat, yaitu mereka berada di tanah Haramain. Ya. Kemudian di antara keutamaannya itu, ya ini yang saya sudah sebutkan tadi, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak tasbih. Subhanallah. Ya. Kalau kita hari ini belum lancar membaca Al-Quran, maka paling minimal amalan itu yang kita buat. Ya, atau berpuasa. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Kemudian keutamaan berikutnya yang terkandung dalam 10 awal Zulhijjah ini, inna fiha yauma Arafah wa huwa al-yaumul masyhur alladhi akmala Allah fi ad-din wa siyamahu yukaffaru athamu sanatain. Ya. Jadi di dalamnya ada hari Arafah, yang mana hari itu disaksikan alladzi akmalallahu fid din, ya, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama ini di hari Arafah, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum, yaitu ayat ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesempurnaan daripada agama ini, ya. Wasiyamahu, dan berpuasanya itu menghapuskan dosa-dosa selama 2 tahun. Ya. Wa fil asyri aidan yaumun nahar. Ya. Pada 10 hari tersebut juga ada namanya Yaumun Nahar, yaitu hari menyembelih. Huwa a'zamu ayyamus sanah, dan dia merupakan seutama-utama atau seagung-agung hari-hari dalam setahun. Alal itlaq, secara mutlak. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya di antara mereka ulama-ulama salaf itu ada yang mengumpulkan, orang bilang rupa orang gajian ini apa ya? Rapel. Ya. Dorang kumpul di saat hari Arafah, barulah mereka keluarkan semua doa-doa yang mereka ingin panjatkan karena keutamaan hari Arafah tersebut. Jadi ingat ya, 10 Zulhijjah kita memperbanyak amal soleh, dan hari Arafah kumpulkan doa-doa yang pamungkas yang kita inginkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta di saat hari Arafah. Coba lihat itu di hari Arafah, orang berkumpul di padang Arafah menangis, berdoa supaya doa-doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hari Arafah itulah inti daripada haji. Al-hajju Arafah. Haji adalah Arafah, walaupun mungkin ada rangkaian ibadah-ibadah yang lain, tapi intinya adalah Arafah. Kalau orang misalkan pergi haji kemudian tidak wukuf di Arafah, maka itu tidak sama dengan haji. Ya. Semua rangkaian ibadah dia lewati, tapi ketika wukuf di Arafah dia tidak ikut, maka hajinya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sama dengan buang waktu, energi,
ya, tenaga, tapi dia tidak wukuf di Arafah. Makanya ketika wukuf di Arafah kita lihat, ya, kalau live itu live streaming, terkadang itu orang-orang yang sementara diimpus di rumah sakit, jamaah haji, dibawa di bangsal-bangsal mereka supaya dapat hari Arafah, karena itu intinya haji. Sudah jauh kita dari Indonesia, kemudian tidak dapat hari Arafah. Ya, walaupun makanya mereka dibawa sementara terimpus. Kalau misalkan di rumah sakit, ya, mereka sementara diimpus dikeluarkan pada hari Arafah. Ya. Kemudian di antara keutamaan yang terkumpul di dalamnya adalah inna fiyal udhiyah wal hajj. Di dalamnya adalah ada hari-hari kita untuk berkorban dan haji. Kemudian penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya beliau mengatakan asyratu Dzulhijjah, 10 Zulhijjah tabtadi'u, dimulai dari masuknya bulan Zulhijjah. Jadi sekitar 2-3 hari. Ya. Bak-baku kasih kabar, ya, sama teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kalau misalnya kita yang biasa pegang Android, ya, kan gampang kita cari, share, ya, kapan masuk 1 Zulhijjah, atau kita tunggu pengumuman, ya. Bagi yang tidak biasa pegang Android, kalau misalnya kita di jamaah masjid yang sama, tolong dikabarkan ini sudah masuk 1 Zulhijjah, supaya siapa tahu kita ingin beramal soleh pada hari itu, kemudian dia tidak tahu, maka dengan sebab kita kabarkan bahwasanya ini sudah masuk 1 Zulhijjah, itu bisa memotivasi dia untuk bisa beramal. Ya, jadi saya mengatakan wa an yuksiru fi asyri Dzulhijjah minal amali salih, memperbanyak amal soleh pada 10 Zulhijjah ini. Di antaranya ka qiraatil Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Ya, jadi biasa Al-Quran kita yang mungkin seperti benda pusaka, hanya dibuka 1 tahun 1 kali, ada di atas lemari yang sudah berdebu, ambil lagi, karena ini kita sudah masuk bulan Zulhijjah. Ya, dibersihkan lawangonya, dibersihkan debu-debunya, ya. Kita buka lagi Quran kita. Wa dzikir, dan zikir bi anwa'ihi, dengan segala jenisnya, seperti takbir, tahlil, tahmid, tasbih, sedekah, puasa, wa kull amal salih, dan amal soleh apa saja. Mau sholat duha kita, sholat lail kita, pokoknya apa saja amal soleh pada 10 awal bulan Zulhijjah itulah yang kita harapkan masuk dalam pahala-pahala yang telah kita sebutkan tadi. Wal ajab, dan Syekh Utsaimin mengatakan, namun sungguh menakjubkan, annan nasa ghafiluna an hadhil ashr, kita lihat banyak manusia yang lalai dengan 10 hari tersebut. Pertama, lalai karena memang tidak tahu, atau lalai karena pernah tahu cuma karena apa lupa lagi, karena nanti 1 tahun 1 kali baru disampaikan, semacam ta'limin. Maka ini pentingnya kita duduk di majelis ilmu supaya kita tahu, oh ternyata sudah masuk Zulhijjah ini, ternyata ada amal-amalan yang mesti kita laksanakan pada 10 Zulhijjah. Beliau mengatakan sungguh menakjubkan ada manusia yang lalai tentang keutamaan 10 ini. Fi asyri Ramadan, engkau akan mendapati mereka bersungguh-sungguh pada 10 hari akhir Ramadan, yajtahinu fil amal, mereka sungguh-sungguh dalam amal. Lakin fi asyri Dzulhijjah la takadu tajidu ahadan farraqa bainahu wa baina ghairiha. Ya, sampai kita mendapatkan orang di 10 hari Zulhijjah ini, hampir-hampir kita tidak mendapatkan satu orang yang mampu membedakan keutamaan di bulan Zulhijjah dan bulan Ramadan. Walakin idza qama al-insanu bil amali shalih fi hadhihi al-ayyam al-ashrah, ihya lima arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam min amali shalih fa innahu ala khairin azim. Maka ketika kita mengetahui keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah ini, maka orang-orang yang menghidupkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada amal-amal soleh ini, maka dia telah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang begitu besar. Ya. Qala rahimallah, Imam Al-Utsaimin juga berkata, fa'ala talabatil ilm, ya, bagi kita yang hari ini sudah duduk di majelis ilmu sebagai penuntut ilmu, an yubayyinu fadlah lil ammah, ya, hendaknya kita memberikan penjelasan kepada orang-orang awam, ya, karena bisa jadi mereka tidak mau beramal bukan karena tidak mau, tapi karena memang mereka tidak tahu tentang keutamaan. Jadi hari ini, ya, mulai Jumat depan kita kalau diundang khutbah sampaikan tentang keutamaan 10 awal bulan Zulhijjah. Iya. Fal ammatu yuhibbunal khair, ya. Bisa jadi orang-orang awam itu sebenarnya mencintai kebaikan.
Walakin qad ghafila talabatal ilmi an tanbihihim. Ya, akan tetapi mungkin saja kita ini yang penuntut ilmu yang sudah diberikan sedikit ilmu yang lalai untuk menyampaikan kepada mereka. Jadi sebenarnya kesalahan itu kita tidak bisa letakkan kepada mereka secara mutlak. Bisa jadi karena lemahnya kita menyampaikan keutamaan 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Fatajiduhum la yakhtalifu amalun fi an amalihim fi ma qablaha. Jadi bisa jadi karena ketidaktahuan mereka sehingga mereka tidak mampu membedakan antara hari-hari yang mereka lewati sebelumnya dan hari-hari yang mereka lewati pada 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi mereka menganggap bahwasanya hari ini sama saja. Sama dengan hari di bulan Muharram, sama dengan Safar, Rajab dan hari-hari lainnya. Pokoknya intinya mereka menganggap bahwasanya ini hari-hari biasa. Tidak ada keutamaan khusus karena tidak ada ilmu yang sampai kepada mereka. Kemudian di antara takbir yang dianjurkan kepada kita yaitu takbir sama dengan mau hari raya. Ya. Jadi jangan juga salah paham. Kalau orang mau putar di kaset orang bilang, belum hari raya ini. Tuh, biasa kan kalau orang putar ini orang bilang, siapa yang coba putar itu takbiran? Padahal belum hari raya. Padahal ini kita dianjurkan selama 10 ini untuk mengumandangkan takbir. Sebagaimana takbir Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, Allah atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya, yujharu bihar rijal. Ya. Laki-laki bisa menjaharkan, ya. Fil masajid, di masjid-masjid, wal aswaq, dan di pasar-pasar. Ya. Ini pentingnya kalau belajar sunnah. Kalau belajar sunnah ini, perkara ini bukan aneh. Tapi kalau kita tidak belajar, coba orang kumandangkan di pasar. Ya, di masa-masa sunnah asing seperti ini, orang batakbir di pasar memang stres tahu terajal ini. Ya, makin pentingnya kita belajar. Yujharu bihar rijalu fil masjid wal aswaq wal buyut, dan di rumah-rumah. Ya, wa tusarru bihan nisa. Adapun perempuan itu disirkan, tidak dijaharkan. Ya. Ini penjelasan pendek yang ditulis oleh Abu Abdirrahman Akram bin Ghanim Takai, ya, dari Mosul. Nah, itu beberapa keutamaan-keutamaan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita buka pertanyaan atau tidak usah? Ya, tidak usah. Ya. Cuma sampai di situ. Ya. Intinya kita memperbanyak amal soleh, banyak-banyak berdoa. Ya. Minta doa apa saja, dunia maupun di akhirat. Ya. Terkadang ada orang mengatakan, saya malu meminta yang dunia Ustadz, kayaknya semua habis saya punya dunia. Ya. Para sahabat itu, ya, disebutkan hatta syis'a na'alai, sampai putus sandalnya itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Garam di dapur habis, mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana bukti penyandaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka belum langsung makhluk, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, garam di dapur habis. Ya Allah, sandalku putus. Ya, itu para sahabat. Ya, para sahabat. Ya, jadi tidak masalah untuk perkara dunia, perkara akhirat. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala berikan kita keluasan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta apa saja. Terlebih pada 10 awal bulan Zulhijjah, dan jangan lupa hari Arafah. Kasih ingat hari Arafah. Coba lihat itu orang pepang lupa itu, ya. Hari Jumat itu ada satu waktu. Ya. Ada satu waktu yang mana doa-doa kita dikabulkan. Kapan itu? Habis asar. Det orang siapa yang habis asar? Yang thalabatul ilmi, yang sudah duduk di talim. Habis asar sampai hari ini istiqomah berdoa habis asar. Ya. Jujur saya jarang. Itu karena kenapa? Orang jangan apa lupa. Apalagi ini cuma Zulhijjah yang cuma datang 1 tahun 1 kali. Maka saling mengingatkan. Kalau duduk-duduk lagi baca cerita ringan, kasih ingat. Besok hari Arafah atau besok sama 1 Zulhijjah. Pokoknya buat amal soleh apa saja. Tidak mampu puasa, itu tadi itu yang paling ringan. Tahlil, takbir, tahmid, tasbih. Ya, atau sedekah.
pokoknya banyak amal soleh saja. Ya, kasih ingat. Ya, bayangkan yang tiap minggu saya orang jangan apa lupa. Ustaz, boleh diumumkan di masjid kalau tiba hari Arafah nanti? Boleh. Boleh. Yang penting orang itu supaya mau beramal. Usahakan juga kasih mukadimah. Mukadimah itu khutbah-khutbah penyampaian. Jangan supaya besok hari Arafah beramal solehlah kalian. Tentang susah apa itu dia itu. Nanti tahun-tahun ini belum pernah ada yang begini nanti tahun ini. Ya, maka disampaikan lewat khutbah, mulai dikasih sampai tentang keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Ya, banyak-banyak berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita pada hari-hari awal daripada Zulhijjah. Ya, karena nyawa kita, ruh kita ini bukan berada di tangan kita. Ada orang-orang yang kita bisa lihat dalam keseharian dalam keadaan sehat walafiat, tapi qadarullah, ya, dia atas takdirnya telah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang secara nyata turun apa lagi, sudah sedikit lagi istirahat dia ini. So dikoi, so tidak bisa bikin apa-apa, tapi justrunya umurnya lebih panjang daripada orang-orang yang sehat. Ya. Maka kematian ini sesuatu perkara yang misteri, kita tidak bisa tahu kapan waktu kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di awal bulan Zulhijjah dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk beramal soleh. Ini saja Bapak-bapak dan ya. Batas minimal orang yang bisa berkorban itu penyembelihan. Sampai laulam ukhti, kalau saya tidak salah sampai hewannya disembelih. Tidak, orangnya. Orangnya? Orangnya. Maksudnya kalau orang ini kan ada berserikat. Apa anak-anak itu? Oh, umur anak misalnya. Apa ada Maro, batasan itu? Atau tidak? Pokoknya dia yang penting lahir saja. Kalau yang meninggal dunia itu orang ada perbedaan pendapat ulama situ. Ya. Saya akan baca yang terakhir. Justru keluar dari ulama-ulama NU. Ya, itu mereka mengatakan tidak sah. Itu kalau diniatkan untuk orang mati. Tapi yang saya itu pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Ya, karena dia bermazhab Syafi'i, itu mereka mengatakan tidak sah. Tapi yang sebagaimana yang kami sampaikan pada malam yang lalu, kalau kita niatkan kalau menurut penjelasan ulama NU itu, dia bilang sah dia, yang penting dia berwasiat. Dia berwasiat kalau dia meninggal belum datang bulan Zulhijjah, tolong kalau ada kelebihan kurbankan atas nama dia. Kalau dia tidak memberikan wasiat, maka dia mengatakan tidak sah. Tapi ala kulli hal yang kami baca dan penjelasan para ulama, insyaallah boleh kita niatkan untuk orang meninggal. Adapun batasan umur, wallahu alam, apakah anak-anak usia ini kita sudah boleh niatkan? Maroyuka wajat hada? Ya. Nanti saya belum tahu perkara ini apa batasan, apa dia sudah balik atau belum balik juga sudah boleh kita niatkan untuk berkurban. Wallahu alam. Nanti kita akan carikan referensinya. Ya. Batas hari yang kami sudah sampaikan itu lebih utama di hari awal dan tidak sah di hari H tapi belum selesai sholat. Ya. Ukuran sahnya selesai sholat walaupun khotib masih berkhutbah, seboleh kita menyembelih. Tapi sebelum sholat maka tidak sah sembelihan kita. Ya. Kemudian lebih utama di dua wal tasyrik, ya, di 2 hari tasyrik yang awal, ya, yang perbedaan pendapat itu yang 13, ya, maka kita untuk keluar dari khilaf itu ambil saja setelah hari raya tambah 2 hari, ya. Malam atau siang boleh, pendapat para ulama juga malam boleh. Tapi untuk keluar dari khilaf lebih baik siang. Ya, cari aman. Ya. Dalam pendapat para ulama itu kita cari aman bukan cari mudah. Ya, cari aman. Ya. Kalau mudah boleh dengan talfik, orang mencari fatwa-fatwa yang mudah bagi dia sesuai hawa nafsunya. Ya, kita bukan cari yang mudah tapi cari yang keluar dari khilaf para ulama. Wallahu a'lam. Nanti kita akan carikan perkara tersebut batas minimal umur, ya, yang boleh kita niatkan untuk apakah anak-anak boleh terus niatkan. Iya, nanti insya Allah kami carikan. Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan sampai di sini. Pertanyaan apa saja? Pertanyaan mana? Tanya kalau hari Arafah itu di hari yang keberapa? Biasa pas jamaah haji wukuf itu biasa dia umumkan ini hari Arafah. Pokoknya dia di saat wukuf fil asyir
Hah? Di hari torang berpuasa itu, ya fitasi di tanggal 9 itu torang berpuasa, itu hari Arafah. Jadi torang memperbanyak doa di situ. Pokoknya minta apa saja. Bayangkan ulama salaf dia kumpulkan, dia rapel DP doa, nanti hari Arafah di baru dia kasih keluar semua. Ya. Kalau di Arafah itu ada satu tugu, dia agak ke atas. Ya, itu juga kesalahan para jamaah haji. Entah jamaah haji Indonesia yang begitu atau juga ada zaman. Nah, itu orang meminta tapi juga ditulis itu di tembok itu. Kayak ada pilar begitu, tak tulis-tulis itu kebutuhan. Ini ya. Ada yang mau cari jodoh, ada yang mau cari rezeki. Juga banyak tulisan-tulisan orang Indonesia. Ya, di musim-musim haji. Kalau di luar haji, Arafah sunyi. Bahkan pintunya itu kayak rusak, cuma tidak dikasih baik. Nanti kalau semua musim haji lagi diperbaiki. Jadi hari-hari umroh itu kan umroh tidak diambil, kalau umroh itu Arafah tidak. Cuma jadi tempat apa ya? Ziarah. Itu pun tergantung travel yang kita ikuti. Kalau travel kita ikuti ada jalur ziarahnya ke Arafah, kita dibawa di Arafah. Jadi Arafah itu sama dengan kota mati ketika di hari-hari di luar musim haji. Ya. Tapi boleh kalau musim haji full. Tapi kalau di luar musim haji sama dengan kota mati. Panas menyengat, baru pintunya rusak-rusak, tidak diperbaiki. Mungkin nanti bulan Zulhijjah di bulan awal bulan Zulhijjah dipasang lagi tenda, pasang AC. Tapi selain itu sama dengan kota mati. Saudi Arabia itu masih lebih ramai kuandang. Cuma ramainya itu cuma di tanah Haramain, di Madinah, Makkah. Kehidupan dapat lihat hidup. Di luar itu kita ziarah, rumahnya kotak-kotak, tidak ada orang jalan-jalan di jalan, oto-oto cuma taruh kesan di jalan. Mallnya cuma 1-2 orang yang jalan. Ya, saya kurang tahu kalau di Jeddah sama Riyadh. Tapi kalau selain di luar, kalau semua ziarah-ziarah itu sunyi sekali itu. Itu tanah masuk di sekitar di luar tanah di Makkah dan Madinah, di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi sunyi, masih lebih ramai kuandang. Ya. Seperti itu. Tidak ada pertanyaan? Dan insya Allah kalau ada ta'lim, kan lanjutan kemarin itu belum selesai tentang bab sembelih, adab-adab sembelih. Nanti juga kita akan singgung masalah ini supaya orang mau dapat ingat terus di Masjid Nurul Haq insya Allah. Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini taklim kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita umur panjang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur itu di atas ketaatan, dan insyaallah kita akan kembali bertemu dengan bulan Zulhijjah. Di situ kita akan diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beramal dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Ini saja Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Benarnya datang dari Allah taala, keliru datang dari saya sebagai yang lemah, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sempurnanya majelis ini kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.